Halo guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Jadi dimulai dari gue ya. Jujur ini cerita tuh lucu banget, kayak banget. Itu sebenarnya nggak ada yang ngajakin jalan, cuman dia tuh kayak nawarin gitu. Besok keluar yuk jalan gitu. Dan lu tahu nggak sih? Kayak dia ngajakin gue jalan di posisi dia lagi nggak punya duit. Gue bukan bawa masalah duit atau gimana ya, bukan, enggak. Tapi ini dia yang ngajakin nih, lu yang ngajakin. Tapi lu terang-terangan besok keluar yuk, tapi gue nggak punya duit gitu. Dia tuh udah bilang duluan nggak punya duit, tapi dia ngajakin gue keluar gitu, cok. Ngerti gak sih? Gue terima ajakan dia keluar. Kayak mungkin banyak yang nanya nih, kenapa lu mau terima diajak keluar kalau udah tahu dia nggak bawa duit? Ini pasti banyak yang nanya kayak gini. Gue terima ajakannya karena gue nggak mau dibilang cewek yang mau sama cowok yang pas seneng aja, pas susah nggak mau. Jadi ya udahlah, sekali gue yang bayarin di situ ya. Sebenarnya awalnya gue tuh kayak pengen ngonten, ada kerjaan gue sedikit, tapi nggak jadi ngonten sama sekali. Dan lu tahu di situ bukan ilfilnya, bukan cuma tentang duit itu, bukan, ada lagi cuy. Jadi waktu itu ya Allah, gue dateng nih ke suatu kafe, Encit, gue duduk nih, tapi kita udah mesen gitu, Encit duduk, tiba-tiba pengen ngonten gitu kan, cuman gak jadi ngonten kan, karena emang kayak grogi gitu. Abis itu gue tuh emang anaknya tuh kayak bacot banget, jadi gue ajakin dia ngobrol, bla 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 bla. Di sela-sela kita ngobrol, gue merhatiin wajahnya, gue merhatiin giginya, cuy. Mohon maaf banget, dia gak mandi, cuy, gak mandi. Mohon maaf nih, mohon maaf, tapi giginya tuh kayak penyakit kuning, cuy. Lu tau kan orang kena penyakit kuning semuanya tuh kuning, lu tuh kayak Pertama giginya ya, gue gak ngejudge sih, gue gak terang-terangan sama dia, cuman kayak gue tiba-tiba ilfil, kok nih gigi cowok nih kuning, nih gak mandi apa gimana ini. Yang kedua, kuku cuy. Jadi dia basa-basi gini, lu bawa gunting kuku nggak? Dia nanya gitu. Enggak, emang kenapa? Ini kuku gue hitam-hitam, tadi habis kerja gak sempet motong kuku. Yang kedua, celananya dia cerita kalau celana itu udah dipakainya kemarin, cuman gak sempet cuci karena memang mungkin celana kesayangannya dan cuman punya warna itu doang, jadi dipakainya 2 kali. Dan warna tuh udah bener-bener kayak usam banget, kayak wajah gak pernah skincarean. Abis itu ternyata memang dia gak mandi. Karena sebelum dia jemput gue, itu kan gue chatan sama dia, terus dia bilang, sorry ya gue baru pulang banget, buru-buru. Berarti dia gak mandi dong, kayak abis pulang dari suatu tempat itu dia langsung jemput gue gitu. Dia udah gak bawa duit, udah gak mandi, jorok banget. Gue emang gak cantik-cantik banget, tapi gue usahain tampil semaksimal mungkin, secantik mungkin, walaupun gak cantik-cantik banget. Terus pas pulangnya, dia minjem sama gue duit 5.000 buat isi bensin. Gue gak ngerti, lengkap sudah penderitaan hidup. Hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan? Ini gue harus ikutan. Aduh, gue laki banget hari ini. Ya, jadi gue pada saat itu baru-baru aja putus sama cowok gue yang sebelumnya kan. Dan gue tuh selalu aja gak pernah sabar kalau gue jadi jomblo itu gue gak bisa. Jadi gue selalu buru-buru gitu mengambil keputusan gue harus ngedate sama cowok lain segera secepatnya gitu kan. Karena gak mungkin gue disia-siain aja gitu kan. Nah jadi gue buka tuh setiap kali gue habis putus dari cowok gue selalu buka Line. Dulu zamannya Line, gue artis Line anjing dulu, kayak dulu gue buka Line add yang allow people nearby itu, gue biarin orang bisa nge-add gue yang deket-deket gitu kan, dengan harapan gue bisa ketemuan langsung gitu, karena gue nggak mau udah chat sebulan 2 tahun 3 6 tahun segala macam baru tahu kelakuannya gimana. Gue pengen lihat dulu fisiknya kayak gimana gitu kan, dan kalau ngomong langsung kan bisa ketahuan kan ini orang waras apa enggak segala macam gitu kan. Jadi gue langsung tembak nih, begitu ngeliat kan, wah ini gue saring, gue lihat foto profilnya mana yang paling oke, gue lihat wah ini ada cowok kayaknya anak senja nih gitu kan, dia menghadap membelakang kayak di sunset gitu, terus dia membelakangi kamera jadi kayak backlight gitu, terus kayak tinggi besar gitu, wah ini laki banget nih, selera gue nih gitu kan. Nah terus habis itu gue langsung mau ketemuan nggak apa segala macam, langsung gue tembak besoknya bisa nggak gitu kita ketemu gitu kan. Terus dia bilang oh boleh, dia kayaknya antusias juga nih ngeliat gue kan seksi men gitu kan. Nah terus habis itu kita pilih yang kafe kopi deket rumah gitu, biar wah seru juga nih kalau misalnya ternyata emang dia rumahnya deketan sama gue, kita kan bisa pacarannya lebih sering dong ketemunya gitu kan. Terus pas gue datang, begitu gue nyampe warung kopinya di parkirannya itu masih duduk di atas motor tuh, gue langsung nge-text,
ini gue udah sampai gitu kan. Kamu udah nyampe mana gitu, kamu udah di mana? Terus dia bilang, aku udah nyampe dalam gitu, aku udah di ini sepi kok kebetulan, apa namanya tempatnya, pokoknya kamu lihat aja di pojokan yang pakai jaket coklat, cuma ada aku kok di situ gitu kan. Nah, terus oke, siap. Gue udah dandan seseksi dan semaksimal mungkin yang gue bisa, pokoknya gue semenggoda mungkin anjing. Nah terus begitu gue masuk dengan antusias gitu kan, ini dia, gue bakal buktiin ke mantan gue kalau gue menemukan pengganti lu lebih cepat daripada apa yang lu pikir gitu kan. Begitu gue lihat, kok di ujung itu cuma ada kayak bapak-bapak gitu kan. Enggak, ini bukan dia. Gue teks lagi, kamu di mana gitu kan. Si bapak-bapak yang tadi gue lihat di ujung itu kemudian menyambut gue, Dilan kan, kayak itu dia men, kayak bapak-bapak rohis, rambutnya dia seumuran sama gua, rambutnya kayak nggak disisir gitu, terus pakai jaket parasut yang dapat dari hadiah motor. Nah kita berdua kan udah lihat-lihatan tuh gitu kan. Duh, dalam hati gue ini mau kabur juga udah terlanjur, gue nangis juga kayaknya nggak akan merubah apapun. Jadi ya udahlah, let's enjoy this moment lah anjing. Gue nggak mungkin pulang gitu kan. Dalam hati gue niatnya tadi mau ngegantiin mantan gue. Kalau begini jadinya mending gue balikan anjing. Tapi ya udah, kita nikmatin aja gitu. Gue sampai mikir, sempat nge-lag gitu kan. Ini karena posisinya gue ngedate di kayak joglo gitu, jadi agak remang-remang gitu. Mungkin gue pikir apa ini halusinasi gue aja karena gue belum tidur siang cukup atau kurang minum atau apa. Tapi setelah gue deketin pelan-pelan sambil gue mencerna apa yang sedang terjadi, ternyata benar apa yang gue lihat tadi itu ya real gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Terus gue duduk, gimana bos, gimana, udah lama di sini nunggu. Aduh sorry banget, nunggu berapa lama ini, udah tahu kafe ini lama, udah sering kesini. Gue sangat profesional menutupi hal-hal yang memang tidak harusnya gue ungkapkan gitu kan. Gue nggak kelihatan sama sekali shock. Mati kapan? Nggak dong, nggak mungkin. Terus gue basa-basi segala macam. Lu pernah ngerasain neraka nggak gitu? Oh, nggak pernah ya? Gue ngerasain. Ini sekarang gue lagi ngerasain. Enggak, gue nggak mungkin sebiadab itu ya. Terus habis itu gue bangun, percakapan gitu kan. Awal-awal kayak emang kaku banget nih orang gitu. Cuma setelah gue biarkan dia mengungkapkan beberapa hal, kemudian dia membukalah suatu prinsip hidup yang sangat wow, mind blowing. Dimana lu tahu apa? Dia tiba-tiba secara random mengatakan begini, Dil, menurut lu pertemuan kita ini itu takdir atau hanya perkara alam semesta dan sebab akibatnya aja? Kayak gue cuma kayak gitu anjir. Gue sangat tidak expect percakapan itu keluar dari mulut dia yang nampaknya cupu tapi pemikirannya radikal abis. Gue ngedate sama anak lain, perasaan bukan sama anak Twitter gitu kan. Kenapa jadi konspirasi teori dating anjir? Gue berasa ini kalau misalnya gue jadi sutradara, gue akan namain kasus ini kasus penjebakan bontot di joglo. Gue berasa dijebak. Setelah gue dengerin berapa lama dia cerita, akhirnya gue paham mengenai konsep hidupnya, bahwa dia ternyata seorang ateis yang belum percaya Tuhan, dan dia masih melakukan pencarian mengenai Tuhan itu gitu. Dalam hati gue, kenapa gue jadi guru spiritual lu anjing? Gue mau cari pacar, gue mau seneng-seneng, gue gak expect ada konten kayak gini gitu. Ini parah banget karena dia juga gak waras ininya gitu. Jadi gue bener-bener skip banget gitu, ilfeel banget, hilang feeling gitu. Tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate. Orang-orang yang Stitch ini kenapa ceritanya pada lucu-lucu anjir? Punya gue nggak lucu, gedekin. Oke, ceritanya bermula ketika gue menggunakan suatu dating apps. Gue sama dia tuh match di Bumble tuh udah lama, dan ngobrol udah lama, terus pindah ke IG juga tuh udah lama, sampai akhirnya kita pindah ke WA. Dan ternyata gue sama dia itu tempat tinggal asalnya itu satu kota, kabupaten sih sebenarnya. Gue ngerantau, dia ngerantau, tapi kota tempat kita ngerantau tuh beda. Dan ada satu saat dia tuh balik tuh dari rantauannya. Terus dia bilang mau nyamperin gue dan sekalian mau ketemu temennya, karena jarak dari kota rantauan gue sama tempat asal itu cuma sekitar 2 jaman lah kalau naik motor. Hari pertama tuh berjalan dengan lancar, karena gue pikir gak bakal sampai berhari-hari juga kan. Dan ternyata dia tuh berhari-hari, baliknya Minggu. Dan waktu itu dia datang di hari Jumat.
Hari pertama berjalan dengan lancar. Dia datang langsung ke tempat gue. Waktu itu gue tinggal di rumah saudara gue. Ngajak potong rambut, gue temenin potong rambut. Pulang dari situ makan, dia yang bayarin. Habis itu ke cafe, dia yang bayarin. Malamnya ke McD, gue yang bayarin kan, cuma beli cemil-cemilan gitu kan. Jadi gue tahu diri juga gitu kan, gantian. Malaman itu tuh kalau nggak salah dia nginep tempat temennya gitu, gue nggak tahu di mana. Dan besoknya tuh gue bilang besok gue mau nganterin skripsi ke dosen. Terus gue bilang mau nemenin gak? Terus dia mau dong nemenin, jalan tuh kan ke kampus. Terus dia mampir ke pom bensin. Pas mampir ke pom bensin, dia kayak nengok gue gitu kan pas mau bayar. Ternyata dia nanya uang ke gue. Akhirnya gue kasih tuh kan, lupa gue ngasih ya berapa, pokoknya beli bensin tuh. Nih ya, puncaknya di sini nih yang buat gue gedek, tapi gue nggak tahu kenapa gue bego bisa tetap lanjut gitu hari-hari ngedate-nya. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, semalam kan aku kumpul sama teman-teman aku, kamu tau lah kalau cowok ngumpul ngapain. Anjir, gue disuruh jadi cenayang. Kan juga gue tuh sama sekali bener-bener nggak tahu ya, entah karena gue polos atau bego ya, gue nggak tahu anjir cowok kalau ngumpul ngapain. Gue tanya tuh kan, ngapain emang? Masih nggak dijawab dia, ya kamu tau lah. Apa sih ngapain emang? Sampai 3 kali. Itu kan orangnya emosian ya. Sampai terakhir tuh gue udah bete banget kan, sambil jawab judes gitu, dia ngomong, aku minum-minum kata dia. Terus setelahnya dia bilang, aku kesini cuma bawa duit 500 dan habis untuk minum semalam. Terus dia bilang, jadi selama kita di sini pakai uang kamu dulu ya, ntar pas balik aku ganti. Anjir, lu lebih mending ngabisin duit lo untuk minum daripada sudahlah. Pokoknya hari-hari sampai hari Minggu itu main kemana-mana pakai duit gue. Dan setelah balik dia nggak ada nyinggung masalah balikin uang. Dan buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Guys, jadi ini dia ceritaku. Janji tidak korban. Halo dek. Pokoknya singkat cerita soalnya nanti durasinya tidak cukup. Jadi saya ini follow-followan sama dia 2 atau 3 bulan yang lalu. Itu pun saya tidak tahu sejak kapan dia follow, tapi saya baru follow back itu 2-3 bulan yang lalu lah intinya. Singkat cerita, saya follow back karena dia temanku kayak bilang, ayo follow back, minta tahu aja. Jadi oh ya oke nih. Terus tiba-tiba 2 hari yang lalu dia DM tengah malam, katanya minta nomorku. Soalnya dia minta ke temanku tapi temanku tidak kasih. Jadi saya kasihlah nomorku. Lanjut, dia langsung WA 1 kali, dia bilang ini nomorku. Jadi oke, saya bilang oh iya. Dan dia langsung menelpon dong, maksudku jam 12 malam lewat, sudah mau 12:30, ngapain kok menelpon, mau bahas apa tengah malam begitu ya. Ini kan kayak kesan pertamanya kita komunikasi, masa kok langsung menelpon, saya mau bahas apa begitu, saya paling gak suka ditanya-tanya. Jadi saya tidak angkat teleponnya, keduanya saya reject, langsung saya bilang WA saja. Terus sudah itu banyak pertanyaannya guys, ya seperti biasa lah, mungkin wajar ya karena namanya juga kesan pertama, baru kenalan ceritanya toh. Nah langsunglah dia besok paginya itu menjelang siang dia chat, menelpon lagi, saya tidak angkat. Terus dia chat, katanya ajak ketemuan nonton film horor Pengabdi Setan. Jadi awalnya saya bilang bagaimana di, kayak apa di, kayak buru-buru sekali begitu ya. Jadi saya bilang nanti dilihat nah. Terus dia bilang ayo Mi, jam berapa kita bisa? Saya bilang dari kita bisanya jam berapa? Terus dia bilang sore, kebetulan dia bisa izin dari pekerjaannya. Singkat cerita sempat saya tolak karena saya bilang saya ada halangan mau ke pipo antar keluarga. Terus sudah itu saya iakan lagi karena saya bilang sudahlah, cobalah untuk jalan kenalan toh, mana tahu cocok buat jadi teman jalan selanjutnya. Dia jemputlah saya malamnya toh, setelah yang saya tolak itu dia jemput nih, pergi ke salah satu mall. Terus sudah itu pas masuk di dalam main filmnya, mungkin sekitar beberapa menit kemudian dia paksa untuk pegangan tangan guys. Langsung ke ilfil dong, maksudku kesan pertama kali kita ketemu masa aku langsung pegangan tangan. Saya tolak lah, ini mukaku tidak bisa berbohong kalau saya ini tidak nyaman dan ilfil. Oke. Sudah itu dia paksa kak begini untuk sandar di bahunya. Saya tolak. Sampai dia betul-betul memaksa, oke lah, mati rasa min hatiku, tidak ada gunanya.
Pas Sandra langsung dicium kepalaku. Langsung kamu keluar dari bioskop. Halo guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu Izin nge-stitch ya mbak. Gue juga punya pengalaman terilfil sama cowok gitu kan. Dimana gue diajak jalan tuh sama cowok. Namanya cewek tuh kan ya pasti udah ngasih effort yang baik gitu. Maksudnya dia udah dandan rapi gitu, mandi, wangi gitu kan. Semprotan parfum udah was gitu biar wangi. Di situ cowok itu yang ngajakin gue ngedate, dia tuh kayak nggak niat gitu loh. Dia cuma pakai kaos kolor dan celana kolor sama kaos oblong gitu. Terus dia tuh nggak mandi, abis itu bau gitu kan. Gue kan ya sejorok-joroknya gue ya setidaknya wangi gitu kan. Terus dia tuh ngajakin gue jalan, ya udahlah gue okein aja, udah janji gitu kan. Di pertengahan jalan gitu kan hujan gue diajakin di emper gitu kan sambil teduh gitu. Terus dia ngajakin gue ke warung, dia pesen makan, udah pesen makan, gue sengaja nggak pesen duluan tuh. Nah abis itu dia pesen bakso 1 porsi ditambahin nasi sejibun, kayak dua tahun gak makan gitu loh. Terus makannya tuh gitu. Terus gue ngeliatin jigongnya kuning, gak gosok gigi gitu. Terus pas pulangnya gue di situ udah ilfil, udah enek banget gitu. Gue nggak pesen makan karena ngeliat dia makan aja gue udah lock gitu kan. Terus pas pulang hujan, kalian tau motor KLX gitu kan, kalau hujan tuh kan nyepret kemana-mana. Tangan gue udah nadahin sampai pegel tuh. Dan di situ dia ngajakin teduh lagi di pangkalan ojek tapi nggak ada ojeknya gitu. Terus udah lanjut, dia ngutarain cinta ke gue, dan gue tuh kan ya udah nggak peduli gitu dia mau ngomong apa, omong kosong gitu kan. Baju gue udah kayak lemper gitu, basah semua. Terus gue minta tolong jemput sama temen gue, dan temen gue ngejemput pakai mobil. Terus dia itu bilang ya udah ikut temen lu aja lah daripada kehujanan, kasihan. Terus gue ikut lah temen gue. Nah terus di situ dia ngechat gue, terus minta balasan perasaan dia ke gue gitu. Terus gue tolak. Terus dia ngejelek-jelekin gue kalau gue itu suka cowok mandang motor, gara-gara dia pinjem motor demi ngajakin jalan gue gitu. Terus parahnya lagi dia bilang ke cowok gue kalau dia itu mantan gue, padahal belum pernah jadian sama sekali. Di situ gue gedek banget sampai sekarang, asli.